Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Adim Aminullah. Akan mengumpulkan tugas dari Bapak Dr. Iwanul Mutakin MPDI. Akan memenuhi tugas dari beliau, yaitu tentang teori belajar, behaviorisme, dan konstruktivisme serta contoh-contohnya. Presentasi ini akan saya bahas teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme beserta contoh-contohnya dalam konteks pendidikan, serta perbedaan antara kedua teori dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, kita mulai. Pengenalan teori belajar. Sebelum memahami behaviorisme dan konstruktivisme, kita yang penting untuk memahami konsep dasar teori belajar yang berhubungan dengan proses penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan informasi oleh individu dalam konteks pembelajaran. Jadi kita sebelum memahami behaviorisme dan konstruktivisme, kita yang lebih penting itu harus memahami konsep dari teori belajar dari teori-teori tersebut. Ya, kita lanjut. Yang pertama, behaviorisme, pengertian dan contoh-contohnya. Behaviorisme yaitu teori belajar yang menekankan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan dan diprediksi dengan memperhatikan faktor lingkungan eksternal. Contohnya, penggunaan penguatan positif dalam kelas untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Jadi kita menggunakan penguatan positif. Jadi kita menggunakan penguatan positif dalam kelas untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Jadi supaya siswa itu motivasi siswa kepada siswa itu supaya kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Konstruktivisme. Yang kedua, konstruktivisme, pengertian dan contoh-contohnya. Adapun konstruktivisme yaitu teori belajar yang berfokus pada peran aktif individu dalam mengkonstruksi pemahaman dan pengetahuan baru melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Contohnya, guru yang menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk mendorong siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Jadi kita nanti kalau jadi guru, kita harus menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis proyek. Salah satunya kayak begitu. Supaya apa? Supaya mendorong siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Oke, lanjut. Perbedaan antara behaviorisme dan konstruktivisme. Yang pertama, ini ada 4. Yang pertama, fokus utama. Yang kedua, peran individu. Yang ketiga, pembelajaran. Yang keempat, konstruktivisme, proses konstruksi pengetahuan. Ini yang pertama, fokus utama. Behaviorisme lingkungan eksternal. Behaviorisme lingkungan eksternal. Yang kedua, behaviorisme pasif. Yang ketiga, behaviorisme proses stimulus respon. Yang keempat, konstruktivisme proses konstruksi pengetahuan. Gitu. Oke, lanjut. Contoh penerapan teori belajar dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ada 2 ini. Penerapan behaviorisme, penggunaan sistem reward di tempat kerja untuk memotivasi karyawan. Jadi kita bisa menggunakan sistem reward di tempat kerja, misal, supaya kita bisa memotivasi kepada karyawan kita. Penerapan konstruktivisme yaitu dengan cara belajar bahasa asing melalui pengalaman langsung dengan berbicara dengan penutur asli. Nah, kita bisa yang kedua ini penerapan belajar bahasa asing melalui pengalaman langsung dengan berbicara dengan penutur asli. Jadi kita bisa menerapkan belajar tersebut, bahasa asing tersebut dengan seseorang yang pintar bahasa asing tersebut gitu. Nih, selanjutnya
keuntungan dari menerapkan teori belajar. Yaitu keuntungan yang pertama, keuntungan behaviorisme. Memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap perilaku dan motivasi dalam proses belajar. Itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, konstruktivisme. Itu keuntungannya mendorong pembangunan pengetahuan yang lebih dalam dan pemahaman yang berarti melalui interaksi langsung dengan materi. Ini yang terakhir ini. Adapun kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dan saran yang pertama ini, pemahaman tentang teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme membantu dalam merancang strategi belajar yang efektif. Yang kedua, itu guru dapat memilih dan menggabungkan elemen-elemen dari kedua teori tersebut untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Itu kesimpulan dan sarannya. Mungkin cukup itu dulu tugas dari Bapak Dr. Iwanul Mutakin. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.